Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maulaya. Saya akan menyelesaikan tugas final mata kuliah algoritma, yaitu membuat program sistem perbankan dengan ketentuan seperti ini. Ya, langsung saja kita coba membuatnya. Untuk langkah pertamanya, kita langsung mendeklarasikan variabel apa-apa saja yang kita perlukan di sini. Selanjutnya kita masukkan scanner. Habis kita tulis scanner, habis itu kita import Java Hotel Scanner. Paling atas ini kan. Scanner ini berfungsi untuk mengizinkan user menginputkan data. Karena nantinya terjadi perulangan di pertanyaan ke paling awal, dari awal itu kita sudah pakai perulangan. Di sini kita pakai perulangan do while, looping do while. Untuk yang bagian atas ini itu adalah untuk judul, kan ini outprintnya. Perbedaan println dengan print, ada sistem out println dengan print aja adalah kalau misalnya println ini nanti dia outputnya bakal ke bawah, kalau misalnya sistem out print ini outputnya ke samping. Jadi karena ini akan diinputkan data, kan lebih rapi kalau misalnya kita input datanya tuh di samping, bukan di bagian bawah. Jadi ini setelah di outputnya keluar nomor nasabah. Setelah itu usernya bakal bisa input nomor nasabahnya yang keberapa. Habis itu apa yang diinput sama user itu bakal tersimpan di variabel i. Sama seperti ini, setelah diinput sama nasabahnya nama nasabah tersebut bakal tersimpan di variabel nama nasabah. Ini next in dan next line. Kalau next in karena integer, tipe data integer. Next line itu untuk tipe data string. Nah, selesai si usernya itu melengkapi data diri. Untuk satu nasabah ada kemungkinan dia memiliki beberapa keperluan. Jadi untuk nanya keperluan itu menggunakan looping juga. Di sini kita juga menggunakan looping do while. Setelah itu di dalam perulangannya itu kita menggunakan if.
kan ada pilihan tuh. Jadi if jika dia memilih pilihan yang pertama yaitu simpan, ada beberapa ketentuan seperti itu. Ada if dalam if. Jadi di sini menggunakan if dalam if, yaitu kalau misalnya dia udah pilih yang pertama nih simpan, ada ketentuan-ketentuan lagi. Kalau misalnya kurang dari 50.000 itu dapat biaya admin seperti itu. Ada dapat bunga 2% seperti ketentuan dari tugasnya tersendiri, kan? Ini. Kurang dari 50.000 biaya admin 2% dari jumlah tabungan, seperti itu. Ada if dalam if. Sini kan rumusnya jumlah tabungan kurang admin simpan. Di sini ada perbedaan kan. Kalau misalnya kurang dari 50.000 dia kena biaya admin, jadi dikurang admin. Jadi dikurang admin simpannya itu kan. Biaya admin 2%. Kalau misalnya lebih dari 150.000 itu udah dapat bunga. Bunga kan jadi untung buat dia tuh. Jadi ditambah. Habis itu di sini else ini punyanya keperluan 1 nih. Sekarang keperluan 2 kan sekarang else-nya ini adalah keperluan yang kedua nih, pinjam. Kalau misalnya pinjam itu ada ketentuannya tersendiri. Kalau misalnya dia pinjam, kalau kurang dari 500.000 ada bunga 5%. Kurang dari 1 juta itu bunga 11%, seperti itu. Kan ini slash t tadi untuk menu tab, sedangkan slash n sendiri itu untuk enter, jadi dia selang sebaris. Ini outputnya kan ada pilihan nih, habis berapa yang mau dipinjam, habis itu yang di input oleh user itu akan tersimpan ke variabel jumlah pinjam. Ini kan integer.nextIn ini untuk mengizinkan user menginput, habis itu disimpan di variabel jumlah pinjam. Itu kan ini ada pilihan lagi nih, kita outprint masa bayarnya kapan, dia mau berapa lama dia bayar, pas setengah tahun apa 1 tahun kayak gitu kan, bisa dia pilihnya. Habis itu
pilihan yang user input itu akan disimpan ke masa bayar, ke variabel masa bayar. Habis itu di dalam pilihan yang ini kan else-nya kan punya pilihan yang kedua tadi untuk pinjam. Di dalam pilihan kedua ini ada if lagi kan untuk ketentuan. Misal jumlah pinjamnya 500.000, kurang dari 500.000 dia dapat bunga berapa? 5% kayak gitu. Setelah itu di setiap kemungkinan jumlah pinjamnya itu kita menggunakan switch case. Kalau misalnya kurang dari 500.000 itu langsung ditanya kemungkinan dia masa bayarnya. Berapa lama dia mau bayar. Nah, habis itu ini kan kemungkinan kedua nih. Jadi dia kalau jumlah pinjamnya itu kurang dari 1 juta, itu dia kena bunganya itu 11%. Terus ditanya lagi berapa lama dia mau bayar. Di sini kan kita pakai switch case kan. Jadi switch case sendiri adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Mirip sama if. Kenapa kita pakai if aja? Karena di bagian ini tuh kasusnya itu lebih sederhana kayak gitu. Kalau switch case tuh dia nggak bisa yang ribet, misalnya lebih dari, kurang dari, pakai perbandingan kayak gitu dia nggak bisa. Kan kalau misalnya di sini kan pilihannya cuman kayak dia pilih yang pertama itu dia terkena biaya penanganan kayak gitu. Langsung kalau misalnya if yang di atas tadi kan kalau jumlah uangnya itu 500.000 kurang dari 500.000 dan lebih dari 100.000 kayak gitu. Kalau misalnya switch case ini pokoknya kasusnya itu yang lebih sederhana, dia nggak bisa yang ribet-ribet. Makanya kita di sini pakai switch case aja.
Setelah selesai proses peminjaman, abis itu ditanya lagi kan, ada keperluan lagi nggak, mau pinjam lagi atau mau simpan lagi kayak gitu. Kalau misalnya pilihannya ada, dia bakal ulang lagi ke pertanyaan yang sebelum pasangan Noel ini. Dia bakal nanya lagi, ada keperluan apa ya Bapak atau Ibu, simpan atau pinjam. Kalau misalnya else-nya, kalau misalnya dia bilang nggak ada keperluan, kita langsung nanya dia mau cetak buku atau enggak. Dia mau cetak buku atau enggak. Kalau misalnya cetak buku, itu kena biaya sebesar 5.000. Di sini kita menggunakan array, yaitu karena di outputnya disuruh tampilin nasabah keberapa dengan nama bla bla bla, karena kita perlu di outputnya sih. Karena runnya udah selesai, kita coba runnya aja langsung ya. Nama nasabah ini kan nasabah yang pertama nih, namanya si input datanya dulu kan. Ketentuan dari tugasnya itu saldo awalnya minimal 10 juta, jadi harus lebih dari 10 juta. Apakah ada keperluan lagi, kan ini bekerja kan loopingnya kan. Dia udah simpan nih, dia simpan, habis itu ditanya ada keperluan lagi nggak, mau simpan lagi atau mau pinjam lagi gitu kan. Kalau misalnya ada, ditanyakan simpan atau pinjam, itu pinjam. Habis ditanya pinjam tuh langsung ditanya berapa lama kan, berapa lama dia mau bayar. Itu apa ada keperluan lagi? Kalau misalnya ada, nanti dia tanya ke awal lagi kan. Simpan atau pinjam ini, kalau misalnya dijawabnya tidak, itu langsung ke cetak buku. Kalau cetak buku keluar muncul saldo terakhirnya kan, dia cetak buku berarti. Dan selesai, itu berarti satu nasabah. Di situ nasabah yang kedua, ada nasabah lagi, ada nasabah yang kedua. Lengkapi isi data lagi gitu. Nasabahnya yang kedua, nama nasabah,
jumlah yang mau dipinjam. Jumlah yang mau dipinjam itu masa bayar angsuran mencetak buku ya kan. Itu muncul lagi saldo terakhir Anda kan. Habis itu ada nasabah lagi, ini adalah nasabah yang ketiga kan. Setelah itu ini adalah nasabah yang ketiga kan. Dan nasabah lagi ada, ini nasabah yang kedua, ini nasabah yang ketiga. Keperluan lagi tidak. Apakah mau mencetak buku? Karena duanya tadi iya, sekarang tidak. Karena tidaknya itu L, sebenarnya kalau bisa kita tulis G aja juga bisa. Saldo terakhir Anda adalah segini. Ada nasabah lagi? Tidak. Cukup 3 saja. Setelah itu output dia kira seperti ini. Riwayat transaksi hari ini adalah nasabah ke satu adalah atas nama, ya Allah lupa spasi kan. Nasabah keberapa nih di sini, atas spasi atas nama siapa kan, atas nama nggak ada spasi dengan total saldo seperti itu. Nasabah ke satu atas nama bla bla dengan total saldo. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.